Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kairos tentang pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Kabupaten Kairos tahun anggaran 2021 pada masa sidang kedua kita mulai hari ini atau kita lanjutkan. Maka dengan ini skor kami nyatakan dicabut. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak-bapak para asisten, Bapak para staf ahli, yang kami hormati Bapak-bapak Kepala SKPK, yang kami hormati rekan-rekan kami anggota DPRK, yang kami hormati Bapak-bapak para undangan. Kemarin kita telah melaksanakan rapat. Pada rapat pleno kedua yaitu penyampaian pandangan umum anggota DPRK, sehubung karena waktu tidak mencukupi maka rapat kita skor. Maka untuk ini kita lanjutkan kembali jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum anggota DPRK Kairos terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Kairos tahun anggaran 2021. Untuk ini kami persilakan kepada Bapak Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Saudara Pimpinan serta anggota Kabupaten Kairos. Yang hormat Saudara daerahnya. Yang hormat Bapak Daerah Dinas Bekerja dan Penerimaan Kairos. Yang hormat masyarakat dan ulama, organisasi komisi, organisasi sosial masyarakat, organisasi kebudayaan, LSM, Santes, undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, dia syukur Allah SWT Tuhan yang Maha Bijaksana yang telah memberikan kebijaksanaan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang sidang yang hormat ini. Salawat dan salam mari kita bersama-sama kita persembahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin demokrasi yang beriman, yang telah berhasil merubah kehidupan dan kehidupan Bapak seperti yang kita rasakan saat ini. Saudara pimpinan anggota Dewan yang hormat serta hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Kabupaten Kairos pada masa sidang kedua tahun 2022 terhadap rancangan tentang penanggung-jawab pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Kairos tahun anggaran 2021. Terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan rasa bangga yang amat sangat dalam menurut penilaian kami pandangan umum yang disampaikan tersebut sudah mewakili apa yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Kairos. Dalam kesempatan ini kami akan menjawab dan menanggapi pandangan umum anggota Dewan yang hormat sesuai dengan kebutuhan penyampaian pandangan umum yang disampaikan anggota Dewan yang hormat. Hal ini dimaksudkan agar semua kebutuhan penyampaian pandangan umum anggota Dewan yang hormat dapat kami jawab secara rinci. Sehingga apa yang disampaikan sangat wajar apabila kami tanggapi secara detail satu persatu dan insya Allah apa yang menjadi harapan anggota Dewan yang hormat dapat kami penuhi. Masing-masing pandangan umum akan kami tanggapi menurut urutan penyampaian sebagai berikut. 1. Pandangan umum anggota fraksi gabungan Bem Peduli yang disampaikan oleh anggota Dewan yang hormat Saudara Ridwan Syah. 1. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang hormat Saudara Ridwan Syah dari fraksi gabungan Bem Peduli dan sekaligus menanggapi pandangan umum Saudara Yusuf Aswad dari fraksi Golkar yang telah memberikan pandangan umum terkait dengan peninjauan jabatan
Hal ini dilakukan sebagai upaya PPS untuk mendukung tingkatan PAD sektor PBB 2. Selanjutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB 2, kita juga telah menerapkan peraturan Bupati 2011 tentang tata cara penyaluran ADK dan ADKK. Upaya lain yang kita lakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan rapat koordinasi secara kepala pada aktivitas dengan SKPK. 2.
Haji tahun 2001 dan mendekati 5 tahunan. Berkaitan dengan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban 5 tahun masa akhir jabatan pelajaran dan wakil kepala daerah Juni 2017-2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Haji dengan hasil predikat baik. 2. Peraturan penerapan dan lintas jalan satu jalur di Kabupaten Tuas masih perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat karena pengguna lintas tersebut hanya tertib pada saat ada petugas. Dinas Perhubungan masih terkendala keterbatasan personil siaga di lapangan untuk menertibkan pengguna jalan satu jalur tidak berwenang memberitakan sehingga ke depan akan dikoordinasikan dengan Satlantas Polres Kalimantan. 3. Terkait dengan tarif distribusi secara keseluruhan masih kecil, kita sepakat akan menyesuaikan besaran tarif distribusi dengan merupakan tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Terkait dengan pendapatan dan usul dari APBA dan APBN, kita akan melakukan komunikasi dengan pihak provinsi atau pusat penyalur dana APBA dan maupun APBN secara intensif. 4. Mengenai pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat pengelola keuangan daerah atau BPKD telah menerbitkan surat penyediaan dana atau SPD dengan mempertimbangkan 1. Anggaran kas pemerintahan daerah, 2. Persediaan dana di kas daerah umum, 3. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPK. Untuk itu kami minta kepada BPKD selaku DUD supaya cermat dan menyusun anggaran kas pemerintahan daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam BPS KPK serta kepada para kepala SKPK supaya menyusun anggaran kas KPK berdasarkan DPA SKPK dan kedua pelaksanaan kegiatan. 5. Peninjauan kembali standar biaya dan harga setelah kenaikan BBM. Untuk menetapkan standar biaya belanja pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana kepada Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang mengatur 1. Standar satuan umum, 2. Standar satuan perjalanan dinas dalam negeri, 3. Standar satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, 4. Standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, 5. Satuan biaya pemeliharaan. Dalam penetapan standar biaya belanja pemerintah Kabupaten Bogor juga menerima atau menampung usulan dari SKPK dan mengusulkan standar biaya sesuai dengan kebutuhan SKPK masing-masing sepanjang hari tersebut tidak berbenturan dengan Kepres nomor 33 tahun 2020 atau peraturan lainnya. Saudara pimpinan anggota Dewan Terhormat sudah hadir yang berbahagia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Terhormat yang telah menyampaikan pada umumnya dalam fraksi pada masa sidang ini dan sudah mengingatkan kami akan hal yang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang terkadang masih luput dari pantauan kami. Secara khusus kami sampaikan kepada SKPK dalam sidang paripurna sidang kedua ini yang tidak ada pertanyaan, saran dan pendapat dari Dewan dalam undang-undang bukan berarti apa yang saudara laksanakan sudah cukup sempurna dan tidak punya kelemahan. Barangkali hanya sebatas waktu dan bukan merupakan hal prinsip yang harus disampaikan dan disampaikan dalam sidang ini. Marilah apa yang telah disampaikan dalam Dewan Terhormat kita jadikan bahan koreksi, perbaikan kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat di masa-masa yang akan datang, terutama dalam penyusunan program kegiatan pada APBK tahun 2023 yang sebentar lagi akan mulai dilakukan pembahasan. Saudara pimpinan anggota Dewan Terhormat telah hadir di dalam bagian. Kami telah berupaya untuk menjawab dan menanggapi semua pendapat namun tidak ada yang masih tinggal atau jawaban yang belum jelas dan masih perlu klarifikasi. Kami tetap membuka diri beberapa kita bicarakan. Kami yakin jawaban yang kami sampaikan belum sempurna. Hal ini bukanlah sengaja, tapi disebabkan karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang kami miliki. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Dewan Terhormat. Saudara pimpinan anggota Dewan Terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikian jawaban kami atas segala umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha kita semua dan menerima semua apa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq.
ini dapat kita setujui? Setuju. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kami mohon bersabar kepada Bapak Ibu hadirin yang mengikuti sidang ini, karena sesuai dengan tata tertib rapat gabungan komisi dengan kepala daerah itu sangat amat diperlukan. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan di dalam pandangan umum, juga ada yang disampaikan di pandangan umum yang belum dijawab oleh kepala daerah. Jadi untuk ini rapat kami nyatakan di skor selama waktu tidak ditentukan. Mungkin kalau cepat selesainya kita akan lanjutkan mungkin ke rapat pleno ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja kabupaten tahun 2021 masa sidang kedua tahun 2022 akan kita mulai kembali. Skor kami cabut. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak-Bapak Kepala SKPK, para asisten, hadirin hadirat yang berbahagia. Sesuai dengan janji kita tadi, kita mulai jam 2. Rupanya janji manusia ini tidak ada yang tepat kecuali terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan lanjutkan kepada rapat pleno ketiga, yaitu penyampaian keputusan masing-masing fraksi. Oleh sebab itu, kami berikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan keputusan akhirnya. Mulai dari fraksi Demokrasi, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Pertama, mari kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kita semua. Setelah itu, salawat beriring salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRK Kabupaten Brebes, yang kami hormati dan kami muliakan Saudara Sekretaris Daerah yang mewakili. Seterusnya Bapak Kepala Dinas Badan, Kepala Bagian, Pimpinan BUMD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes yang kami para tamu undangan yang berhadir yang kami hormati, Bapak Ibu dari insan pers yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Seterusnya Bapak-Bapak, para rekan-rekan anggota DPRK yang kami hormati. Pertama, izinkan kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Gianyar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kata pembuka, mari kita bersama
kami menyampaikan pendapat fraksi tentang pembahasan rancangan kanun pertanggungjawab anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2021 yang telah diajukan kepada DPRK Bebas. Fraksi Demokrasi Bebas mengajak kepada semua pihak khususnya kepada hadirin dalam kesempatan ini mari kita selalu menerima tantangan permasalahan zaman menuju terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sidang Dewan yang kami hormati, terhadap pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Brebes tahun anggaran 2021, fraksi Demokrasi Brebes belum bisa menanggapi dengan alasan ketidakselarasan antara dokumen di antaranya. 1. PPS perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2021. 2. RAPBK perubahan tahun anggaran 2021. Evaluasi gubernur terhadap penyempurnaan APBK tahun anggaran 2021. 4. Kanun APBK perubahan tahun 2021. Demikian pendapat akhir fraksi Demokrasi Bebas. Kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada kita semua kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Amin, Ketua, ditandatangani Hajah Selamat. Tidak ditandatangani Haji Muhasin Estus. Tidak ditandatangani Haji Idris Arwan. Ditandatangani Martin. Ditandatangani Abdul Salam. Ditandatangani. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Demokrasi. Selanjutnya kami persilakan fraksi yang mana lagi? Golkar ada tuh? Atau Gerindra yang baca? Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat fraksi Partai Golongan Karya tentang rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta segenap anggota DPRK Brebes, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten 1, 2, dan 3, dan Kepala Dinas Badan Tanjung serta pimpinan di lingkungan pemerintah Brebes. Sebagai tulisan yang beriman, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia, nikmat dan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita sekalian masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRK Brebes dalam rangka rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2021 dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun.
memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, dan kita doakan bersama kiranya keadaan perekonomian masyarakat saat ini bisa berangsur-angsur pulih dan terpurukkan akibat COVID-19 beberapa waktu lalu. Sebelum kami menyampaikan pendapat fraksi akhir tentang pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021, fraksi golongan karya mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada hadirin dalam kesempatan ini, mari kita selalu menerima tantangan dan permasalahan zaman di mana pada saat ini menurut hemat kami keadaan perekonomian masyarakat masih jauh dari kata mandiri dan sejahtera sebagaimana visi dan misi yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Dayuwas saat ini. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, upaya penyelenggara pemerintah yang sering disebut dengan clean and good government terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Maka penyusunan pembahasan rancangan kanun pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021 sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam Permendagri tersebut juga dijelaskan bahwa Badan Anggaran DPRK bersama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRK, dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna DPRK sesuai maksud pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, fraksi golongan karya perwakilan rakyat Kabupaten Dayuwas telah mencermati rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan 806.308.345.510,24 sen. Belanja 712.662.887,60 sen. Transfer 151.641.851.770 rupiah. Surplus 575.870.852,62 sen. Penerimaan pembiayaan daerah 3.552.402.948.033 sen. Pengeluaran pembiayaan daerah 0,0%. Pembiayaan itu 3.552.402.948,33 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran 4.133.273.897,97 sen. Terhadap rincian rancangan pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021, fraksi golongan karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dayuwas menyatakan dapat menerima dengan merekomendasikan dengan catatan. Yang pertama, segera meletakkan lelang atau di pihak ketigakan untuk kendaraan-kendaraan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Dayuwas. Kedua, alat
kendaraan ke kampus PSDKU Unsiah Kabupaten Dailuas. Selanjutnya, segera merevisi kanun-kanun retribusi dan melakukan revisi kanun organisasi perangkat daerah atau OPD. Ketiga, mensosialisasikan dengan jelas pendataan tenaga honor kepada setiap SKPK dan kepada setiap tenaga honor yang bersangkutan tentang rencana pemerintah mengangkat menjadi P3K terutama bagi cleaning service, petugas keamanan, satpam dan sopir. Selanjutnya, segera menyelesaikan beban hutang kepada pihak ketiga secara tuntas dan jelas dan merevisi Pergub tentang standar biaya dan satuan harga kabupaten. Demikianlah pendapatan akhir fraksi golongan karya kami sampaikan. Lebih dan kurang kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Yang sempurna hanya milik Allah dan yang kurang adalah dikarenakan kekurangan ilmu yang kami miliki. Belang Kedeng 6 September 2022, fraksi golongan karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dailuas. Dewi Kopiansah, Ketua, ditandatangani. Haji Khalidin MA, Sekretaris, ditandatangani. Haji Ali Hussein SH, Anggota, ditandatangani. Haji Muhammad Rao, Alfa. M. Yusuf Aswad, ditandatangani. Rajali, ditandatangani. Ali Amran, ditandatangani. Ilyas, ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fraksi Golkar. Kami persilakan kepada fraksi Kayu Peduli. Presiden. Pendapat akhir fraksi gabungan Kayu Peduli. Rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021. Masa sidang 2 tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Ketua beserta unsur pimpinan, yang kami hormati Bapak Sekda, Asisten, dan SKPK yang kami hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Insan S, Lokal dan Media Cetak, yang kami hormati rekan-rekan kami anggota DPRK yang kami hadir pada kesempatan ini.
pendapatan 866 miliar 308 juta 345.510 sen. Belanja 712 miliar 90 juta 622.887 sen. Transfer 153 miliar 641 juta 851.770 sen. Surplus atau defisit 575 juta 870.852,62 sen. Penerimaan pembiayaan daerah 3 miliar 557 juta 402.948 sen. Pengeluaran pembiayaan daerah 0. Pembiayaan itu 3 miliar 557 juta 402.948 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran 4 miliar 133 juta 273.800,97 sen. Terhadap rincian rancangan pembahasan rancangan kami pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2021, fraksi gabungan Gayo Peduli Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dewas menyatakan dapat menerima dengan catatan sebagai berikut. 1. Kami harapkan kepada TAPK agar pengelolaan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Galuas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepada pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh. 3. Berdasarkan Kemendagri nomor 050/5889 tahun 2021 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur pembangunan daerah, penyusunan kerangka SKPK yang ideal sesuai dengan regulasi berlaku. Atas nama fraksi gabungan Gayo Peduli, kami sangat mendukung hal tersebut. 4. Kami harapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan atau melunasi hutang di tahun 2021 terkait dengan temuan BPK RI. Kami mengharapkan agar dapat diselesaikan pada tahun 2022 ini. Yang kelima, kami meminta pada pemerintah daerah agar dapat menganggarkan belanja pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan Kabupaten Gayo Luas. Demikianlah pendapat akhir fraksi gabungan Gayo Peduli. Kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada kita semua kami mohon maaf, yang sempurna dengan nilai Allah SWT dan yang kurang adalah dikarenakan kekurangan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi gabungan Gayo Peduli Ridwan Shah Ketua, ditandatangani Dr. Andes Haji Abdul Karim MN AK. Iskandar ditandatangani Zafar, anggota ditandatangani Ibrahim, anggota ditandatangani Said Ahmad, anggota ditandatangani.
bahwa dengan adanya dari LHP BPK ada beberapa utang yang harus kita selesaikan. Jadi untuk ini melalui Pak Wakil Bupati sampaikan nanti kepada Bapak Bupati, kepada SKPK yang terkait, sebelum kita ada kesepakatan untuk perubahan anggaran, kami di DPR harus bisa menerima ketentuan-ketentuan atau catatan-catatan apa saja yang bisa kita tunaikan atau kita laksanakan pada perubahan anggaran. Ini kami sangat berharap. Yang kedua, pada kesempatan berbahagia ini kami ingin sampaikan bahwa kami di DPR menginginkan sebelum berakhirnya masa jabatan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, perubahan anggaran ini sudah selesai kita kerjakan bersama-sama atau kita silakan. Tentu dalam waktu yang amat singkat ini, mari bersama-sama kita juga kepada rekan-rekan anggota DPRK dari dokumen-dokumen yang telah disampaikan kepada kita. Mari kita jadwalkan kapan kita bahas, sehingga pekerjaan ini sebelum berakhir masa jabatan ini bisa kita selesaikan dengan perubahan anggaran. Maka dengan ini kami menyampaikan pandangan fraksi atau pandangan dari masing-masing 3 fraksi ini. Pandangannya amat singkat tetapi sangat berisi Pak Wakil Bupati. Untuk ini mari bersama-sama kita berupaya untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Maka dengan ini kami akan serahkan kepada Pak Wakil Bupati. Selanjutnya penyampaian keputusan akhir fraksi kepada petugas kepentingan. Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayumas, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Gabungan Gayo Peduli, dan fraksi Gabungan Demokrasi Gayumas nomor 16 tahun 2022 tentang persetujuan rancangan kanun Kabupaten Gayumas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten APBK Gayumas tahun anggaran 2021, masa sidang kedua tahun 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan bersama fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Gabungan Gayo Peduli, dan fraksi Gabungan Demokrasi Gayumas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayumas tentang pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten APBK Gayumas tahun 2021 nomor 16 tahun 2022 tanggal 5 September 2022 memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui rancangan kanun Kabupaten Gayumas pelaksanaan tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Gayumas tahun anggaran 2021 menjadi kanun Kabupaten Gayumas tentang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan 808.345.510,20%. Belanja 712.090.622,87,60%. Transfer 153.641.851,770,00 sen. Surplus 575.872,64 sen. Penerimaan pembiayaan daerah 3.557.402.948,33 sen. Pengeluaran pembiayaan daerah 0 sen. Pembiayaan itu 3.557.402.948,33 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa 4.133.273.800,9 sen. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di bulan Maret tanggal 6 September tahun 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayuwas, fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Dedi Yopiansa SSD MSI ditandatangani. Fraksi Gabungan Gayu Peduli, Ketua Ridwan Shah ditandatangani. Fraksi Gabungan Demokrasi Gayu Luas, Ketua Muhammad El Amin ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak karena suara ada. Kebarasan mereka. Kalau begitu kita lanjut. Pembacaan draft keputusan kami persilakan kepada Pak Sewan untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara nomor 900/2/2022. 170/17 DPRK/2022. Persetujuan bersama kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayuwas tentang persetujuan rancangan tahun Kabupaten Kayuwas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten APBK Kayuwas tahun anggaran 2021. Masa sidang 2 tahun 2022. Pada hari ini Selasa tanggal 6 bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Haji Muhammad Amru, Bupati Kayuwas.
bertindak selaku dan atas nama pemerintah daerah selanjutnya tersebut sebagai pihak pertama. 2. Haji Ali Husin SH, Ketua DPK Gailuas. Haji Ibnu Hasim MSOS, Wakil Ketua Gailuas. Haji Muhammad Rauf, Wakil Ketua DPK Gailuas. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gailuas, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gailuas, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini menyatakan: 1. Pihak kedua telah membahas Rancangan Undang-Undang Kabupaten Gailuas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten APBK Gailuas tahun anggaran 2021 yang telah diajukan oleh pihak pertama. 2. Pihak pertama dapat menerima dengan baik Rancangan Undang-Undang Kabupaten Gailuas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten APBK Gailuas tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini. 3. Pihak pertama akan menyampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dilaksanakan evaluasi selama-lamanya 3 hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini. Demikian berita acara ini keluar dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bupati Gailuas selaku pihak pertama Haji Muhammad Amlu, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gailuas selaku pihak kedua Haji Ali Husin SH, Ketua. Haji Ibnu Hasim SOS, Wakil Ketua. Haji Muhammad Rauf, Wakil Ketua. Lampiran berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRK Gailuas. Pendapatan 866 miliar 308 juta 345.510 rupiah, 24 sen. Belanja 712 miliar 90 juta 612.887,60 sen. Transfer 153 miliar 641 juta 851.770 rupiah. Surplus 575.870.852 rupiah, 64 sen. Penerimaan pembiayaan daerah 3 miliar 557 juta 402.948 rupiah, 33 sen. Pengeluaran pembiayaan daerah 0. Pembiayaan neto 3 miliar 557 juta 402.948 rupiah, 33 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau sewa 4 miliar 133 juta 273.800 rupiah, 97 sen. Bupati Gailuas Haji
Muhammad Amlu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas Ketua Haji Ali Husin SH, Haji Abdul Wahid Asos Wakil Ketua, Haji Muhammad Rauf Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekwan yang telah membacakan draft keputusan. Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak para asisten, Bapak-bapak kepala SKPK, hadirin-hadirat yang kami muliakan. Tadi kita bersama-sama telah mendengarkan mulai dari pendapat akhir masing-masing fraksi dan juga keputusan akhir fraksi, dan juga barusan kita mendengar draft pembacaan draft keputusan. Maka oleh sebab itu pimpinan sidang menanyakan kepada rekan-rekan anggota DPRK, apakah rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja kabupaten tahun anggaran 2021 pada masa sidang kedua tahun anggaran 2022 telah dapat kita terima menjadi kanun. Apakah dapat kita terima? Terima kasih. Terakhir ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, tadi kita telah bersepakat bahwa pada sore ini juga kita akan menutup sidang. Maka untuk ini waktu hanya kami skor mungkin cukup 10 menit. Salah dulu atau kita lanjutkan? Karena salah asal masih panjang waktunya, jadi kita lanjutkan saja. Jadi untuk ini rapat kita skor selama 10 menit menunggu rekan-rekan tidak perlu sepakat sudah hadir. Demikian rapat kami skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda.